Dalam pengendalian inflasi pangan, pemerintah telah meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, atau GNPIP. Program ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Nasional untuk terus menggalakkan sinergi dan koordinasi di berbagai wilayah demi mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan. Arahan Presiden tersebut kemudian diformulasikan menjadi 7 aksi, yaitu 1. Optimalisasi anggaran kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk operasi pasar dan stabilisasi harga, serta untuk menjaga daya beli. Kedua, pentingnya kerjasama antar daerah untuk mengurangi disparitas pasokan dan harga. Ketiga, optimalisasi distribusi pangan strategis melalui subsidi ongkos angkut. Keempat, penguatan ketahanan komoditas hortikultura dan pasokan pangan strategis lainnya. Kelima, peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian dan sarana produksi. 6. Digitalisasi di dalam pertanian, khususnya dari segi produksi, termasuk dengan menggunakan Internet of Things untuk pemupukan, pengairan, dan sebagainya. Terakhir, memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, karena inflasi pangan ini harus diatasi secara bersama. Bergerak dari arahan tersebut, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan serangkaian kebijakan dan aksi strategis. Sesuai dengan data dari Bank Indonesia, bawang merah dan cabai merah jadi sektor penyumbang terbesar inflasi pangan di Sumatera Utara. Keempat, penguatan ketahanan komoditas hortikultura dan pasokan pangan strategis lainnya, khususnya komoditi cabai dan bawang merah, yang saat ini memang menjadi sumber inflasi pangan di banyak daerah. Saat ini, kami di Bank Indonesia terus melakukan replikasi, implementasi best practice oleh klaster cabai dan bawang merah, ya, bersinergi dengan para stakeholders yang lain. Pemkab Serdang Bedagai kemudian mencanangkan gerakan menanam atau Gernam. Gerakan ini mengajak para OPD untuk secara mandiri menanam cabai merah yang merupakan salah satu komoditas yang dapat memengaruhi inflasi. Meski lebih dikenal sebagai lumbung padi provinsi, namun potensi komoditi cabai dan bawang merah di Kabupaten Serdang Bedagai tergolong menjanjikan. Sampai bulan Juli tahun 2022, tercatat luas tanam kedua komoditi tersebut adalah sebesar 28 hektar untuk bawang merah dan 115 hektar untuk cabai merah. Sedangkan luas panen mencapai 27 hektar untuk bawang merah dan 85 hektar untuk komoditi cabai merah. Hasil produksinya juga tergolong baik. Per Juli 2022, panen bawang merah sudah mencapai 218 ton dan cabai merah ada di angka 423 ton. Lewat gerakan menanam ini, direncanakan 3.000 bibit cabai merah akan disebar ke berbagai OPD di Pemkab Serdang Bedagai lewat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Gerakan menanam ini juga akan digelar hingga ke tingkat desa melalui koordinasi dengan Dinas PMD. Diharapkan pencanangan Gernam ini dapat menjadi motivasi bagi sektor produksi cabai merah dan komoditas lainnya untuk lebih aktif lagi meningkatkan hasil panen yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan lokal serta mengendalikan inflasi daerah. Demi meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama kelompok pedagang, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mencetuskan sebuah inovasi. Inovasi ini dinamakan Gerakan Belanja Kebutuhan Dapur dan Harian di Pasar Rakyat, atau yang disingkat Grebek Dahsyat. Program ini diinisiasi oleh Bupati Serdang Bedagai, Haji Darmawijaya, dan sudah berjalan rutin setiap awal bulan, sejak tahun lalu. Lewat Grebek Dahsyat, semua pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai diinstruksikan untuk aktif berbelanja di seluruh pasar rakyat yang tersebar di wilayah Serdang Bedagai. Diadakannya kegiatan Grebek Dahsyat ini tentu bertujuan untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Di masa pandemi seperti sekarang, tentu saja perekonomian menjadi salah satu sektor yang terdampak paling besar, apalagi bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang di pasar. Dilibatkannya ASN dalam kebijakan ini bukan tanpa alasan. ASN merupakan salah satu kelompok masyarakat yang cenderung stabil secara pendapatan di masa pandemi.
Hal ini dapat dimaksimalkan untuk ikut membantu menghidupkan kegiatan jual beli di pasar tradisional, sehingga bisa menggerakkan perekonomian lokal. Dengan adanya grebek dahsyat ini, diharapkan perekonomian bisa tumbuh, karena perputaran uang aktif terjadi di dalam wilayah Sergai, atau tidak tersebar keluar, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai ASN. Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya, dan potensi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan oleh 10.283 jiwa masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Aktivitas penangkapan ikan dilakukan di WPPRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan 571, yaitu perairan Selat Malaka dengan garis pantai sepanjang 55 km, mulai dari Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, hingga Bandar Halifah. Dengan armada penangkapan yang didominasi alat tangkap tradisional, produksi pada tahun 2021 mencapai 24.182 ton. Pengelolaan perikanan budidaya di Serdang Bedagai meliputi budidaya air payau dan budidaya air tawar. Potensi lahan budidaya air payau berada pada 5 kecamatan pesisir, dengan luas mencapai 3.066,4 hektar. Lokasi tersebut sangat cocok untuk pengembangan budidaya udang fanamei dan udang windu, dengan produksi pada tahun 2021 mencapai 8.134 ton. Selain budidaya air payau, wilayah Serdang Bedagai sangat ideal dalam pengembangan usaha budidaya air tawar. Lahan budidaya air tawar yang tersebar di seluruh kecamatan ini memiliki potensi seluas 6.292 hektar. Dari luas lahan ini, yang baru dioptimalkan sebesar 5,26%, atau sekitar 331 hektar, dengan total produksi pada tahun 2021, sebesar 27.099 ton. Dengan seluruh potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat ini, diharapkan kondisi perekonomian dapat terjaga baik, sehingga inflasi bisa ditekan, dan dalam kondisi terkendali. Serdang Bedagai, maju terus, mandiri, sejahtera, religius.